Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum tentang sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mengapa kita harus sibuk dengan kebaikan? Karena kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka bisa jadi kita akan sibuk dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughulik, wa hayataka qabla mautik." Artinya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama untuk amal saleh. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal selalu sibuk dengan kebaikan. Setiap ada waktu luang, beliau membaca Al-Quran, membantu orang lain, atau mendampingi Nabi. Sampai-sampai para sahabat berkata, kami hampir selalu melihat Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi, seakan-akan beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menyibukkan diri dengan kebaikan akan menjaga kita dari perbuatan sia-sia, bahkan dari dosa. Maka jika kita tidak mengisi waktu dengan kebaikan, salat, zikir, sedekah, menuntut ilmu, membantu sesama, maka syaitan akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bisa merusak iman kita. Maka mari biasakan diri kita dan mengisi waktu dengan amal saleh. Bahkan ada seorang ulama ketika mengangkat telepon, di sela-sela diamnya itu ada zikir, terdengar suara zikir di sana. Jadi sebentar dia ada jeda, diam sebentar, itu dia ada zikir di dalamnya. Itu bicara lagi, diam lagi, bicara lagi. Itu aja dengan Abu Bilal bin Rabah. Beliau juga menjaga wudunya, ketika batal dia wudu lagi, batal wudu lagi terus. Maka kita bisa mencontoh para sahabat, para ulama kita
untuk mengisi waktu-waktu luang kita, mengisi waktu-waktu kosong kita dengan ibadah. Ketika kita sedang bekerja adalah kebaikan, cari nafkah adalah kebaikan, bersilaturahim adalah kebaikan. Nah, ketika kita mungkin tidak melakukan apa-apa, tetap kita berzikir. Sebelum tidur kita tetap berzikir. Bahkan sebelum tidur kita dianjurkan berwudu, membaca ayat kursi dan seterusnya. Maka ketika tidur, jasad kita sedang tidur, tetapi dalam keadaan suci, dalam keadaan kita sedang mengingat Allah. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai memanfaatkan waktu, selalu sibuk dengan kebaikan, sehingga waktu kita tidak habis dalam keburukan. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Tadi kita doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa nahnu la ta'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.